Sebagaimana semua kita mengetahui, di mana pada hari ini kita sudah berada di penghujung dari bulan Sya'ban, dan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan bersua dengan bulan Ramadan, bulan yang Allah Jalla wa'ala berikan kemuliaan di dalam ketaatan yang dilakukan oleh seorang mukmin selama bulan Ramadan tersebut. Makanya bulan Ramadan dinamakan dan disebut juga dengan Syahrul Amal, yaitu bulan di mana kita melaksanakan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kewajiban melakukan ibadah puasa dan juga ibadah yang disyariatkan oleh Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ibadah qiyam yang juga disunnatkan untuk kita laksanakan selama bulan Ramadan tersebut. Maka berangkat Bapak dan Ibu dari apa yang diajarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya, ketika Imam Al-Bukhari meletakkan satu bab dalam pembahasan kitab sahihnya, yaitu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu bab yang menjelaskan tentang kewajiban kita terlebih dahulu berilmu sebelum kita beramal. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berangkat dari kesadaran akan kewajiban kita menghadapi bulan suci Ramadan, berbekal dengan ilmu berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dapat kita ketengahkan beberapa permasalahan. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya di dalam penentuan awal dan akhir Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, sumu li ru'yatihi, berpuasalah ketika kita melihat hilal, yaitu bulan sabit. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berlebaranlah, yaitu berakhirnya Ramadan, dengan ketika kita juga melihat hilal bulan Syawal. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, penetapan awal dan akhir Ramadan berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditentukan dengan ru'yah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masih di dalam hadis yang sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in ghumma alaikum, bila mana hilal tidak terlihat, mungkin terhalangi oleh awan yang tebal karena cuaca, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa akmilu iddata thalathin. Maka langkah berikutnya bila tidak terlihat hilal adalah dengan menyempurnakan bilangan bulan
sebanyak 30 hari. Maka ketika tidak terlihat hilal di akhir dari bulan Sya'ban, maka kita menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari dan esoknya berarti telah masuk bulan suci Ramadan. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dasar di dalam apa yang kita sebut dengan istilah ru'yah dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Permasalahan yang kedua, jika seandainya sampai kepada kita informasi di mana kaum muslimin di Mekah misalnya, mereka telah melihat hilal. Nah, apakah kaum muslimin yang ada di daerah kita di Indonesia ini haruskah berpuasa karena orang-orang di Mekah telah melihat hilal? Maka jawabannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di zaman Nabi di bulan Ramadan ada seorang sahabat yang datang dari daerah Kufah. Kufah satu wilayah yang pada zaman kita hari ini itu kira-kira terletak di daerah atau wilayah Irak saat ini. Seorang sahabat datang dari Kufah ke kota Madinah, lalu bersua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bertanya, "Mata yasumuna ahlu Kufah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kata Nabi, kapan orang-orang Kufah mulai berpuasa? Maka orang ini mengatakan, "Nahnu nasumu yaumal jumu'ah." Awal Ramadan kemarin kami mulai berpuasa pada hari Jumat. Kata sahabat Nabi ketika Nabi tanya, kapan orang Kufah mulai berpuasa? Dikarenakan di Kufah mereka telah melihat hilal, makanya mereka melaksanakan puasa dan bertepatan awalnya itu di hari Jumat. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepadanya bahwasanya ahlul Madinah, termasuk Nabi, penduduk kota Madinah, nasumu yaumas sabti. Kata Nabi SAW, oh kami di Madinah mulai berpuasa di hari Sabtu. Artinya terjadi perselisihan antara awal mula puasa dalam penentuan Ramadan pada tahun itu antara penduduk Kufah dengan penduduk Madinah. Sesampainya informasi ini kepada Nabi SAW dan terjadinya perbedaan, Nabi SAW diam. Nabi SAW tidak menyalahkan ahlu Kufah yang berbeda penentuan awal Ramadannya dengan Nabi SAW. Maka berdasarkan hadis yang mulia ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini menunjukkan wajarnya terjadi ikhtilaful matali'. Wajarnya terjadi perbedaan terbitnya hilal antara satu daerah dengan daerah yang lain. Maka tidaklah mengharuskan, kendati pun orang-orang di Mekah telah memulai puasa, maka tidaklah mewajibkan orang-orang di wilayah yang lain, termasuk kita di Indonesia, untuk berpuasa karena hilalnya penduduk Mekah. Karena Nabi SAW berdasarkan hadis tadi dan dikatakan oleh para ulama mengakui bahwasanya wajar terjadinya perbedaan atau yang disebut dengan ikhtilaf di dalam matali', di dalam muncul dan terbitnya hilal. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi permasalahan yang berikutnya. Mungkin ketika kita mengatakan wajar terjadi perbedaan terbitnya hilal antara satu wilayah dengan wilayah yang berjarak jauh. Bagaimana jika terjadi perbedaan itu di satu wilayah?
Sebagaimana pernah kita juga mengalami beberapa kali terkait tentang perbedaan dan pertikaian dalam penentuan awal dan akhir Ramadan. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika para ulama di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan juga Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani di dalam muqaddimah salah satu makalah beliau, maka para ulama menanggapi fenomena perbedaan jika terjadi pada satu wilayah. Kalau wilayah yang berbeda pada poin sebelumnya, kalau terjadi perbedaan dalam satu wilayah, maka para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, maka mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada para pemimpin kalian. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sumu yauma yasumun wa aftiru yauma yuftirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah ketika para pemimpin berpuasa dan berlebaranlah ketika para pemimpin berlebaran. Maka berdasarkan ayat dan hadis ini, jawaban dan uraian dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan Syekh Albani rahimahumullahu taala, maka di dalam menentukan masuknya atau awalnya Ramadan dan berakhirnya Ramadan, maka kita disarankan untuk mengikuti ketetapan dan ketentuan pemerintah di mana kita berada. Karena Nabi SAW bersabda, sumu yauma yasumun wa aftiru yauma yuftirun. Pandangan ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dikuatkan dengan sebuah hadis Nabi SAW, di mana diceritakan ada dua orang yang tinggal di gurun, di padang pasir, di mana mereka pada malam itu telah melihat hilal. Mereka telah melihat hilal. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat sahabat yang lain di kota Madinah belum terlihat oleh mereka hilal. Maka datanglah dua orang yang tinggal di gurun ini karena mereka telah melihat hilal. Lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan kepada Nabi bahwasanya mereka telah melihat hilal. Maka dikatakan di dalam hadis itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, fasaman nabi wa amaran nas bisyam. Ya, di dalam hadis ini dikatakan ada orang yang telah melihat hilal. Posisinya di sini. Lalu ada posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada posisi kaum muslimin. Ada tiga posisi di dalam permasalahan ini. Maka ketika ada dua orang ini yang telah melihat hilal, maka mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan hal itu kepada Nabi. Ketika Nabi menerima berita dari mereka, fasaman Nabi, maka Nabi berpuasa. Wa amaran nasa bisyam. Lalu kemudian Nabi memerintahkan kaum muslimin yang lain untuk berpuasa. Posisinya di sini. Maka ikhwatal iman, bila terjadi perbedaan di dalam ru'yah pada satu wilayah, seperti yang sering terjadi beberapa kali di negara kita, maka jika sebagian telah melihat hilal, berarti posisinya adalah di sini. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus meyakinkan waliul amri. Dan ini berada di posisi ini. Apabila waliul amri menerima kesaksian mereka dan meyakini kesaksian mereka,
maka waliul amri akan mengumumkan, maka berdasarkan pengumuman ini barulah kaum muslimin berpuasa. Ini adalah hadis yang menguatkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah terkait uraian Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Albani rahimahumullah di dalam penentuan awal dan akhir dari Ramadan, yaitu dengan kita mengikuti ketentuan dan ketetapan pemerintah di mana kita berada. Wallahu taala a'lam. Melangkah kita kepada permasalahan berikutnya. Apabila di malam itu telah terlihat hilal dan ditetapkan bahwasanya besok adalah 1 Ramadan, maka pada malamnya ikhwatal iman itu adalah awal, ya, seperti misalnya ditetapkan besok jatuh Ramadan, maka pada malam ini itu adalah awal malam Ramadan yang disunnatkan dan disyariatkan bagi kita untuk melaksanakan qiyam Ramadan yang disebut dengan salat tarawih. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan pelaksanaan salat tarawih ini, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW pada mulanya Nabi SAW melakukan salat malam Ramadan atau yang disebut dengan tarawih. Lalu kemudian beberapa orang sahabat yang menyaksikan Nabi, mereka salat di belakang Nabi. Mereka bermakmum dengan Nabi SAW. Sampai keesokan harinya, apa yang terjadi pada malam sebelumnya ini cepat menyebar. Sehingga pada malam yang kedua berkumpullah para sahabat lebih banyak dari malam sebelumnya. Fasallu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berita ini semakin meluas sehingga bertambah kaum muslimin untuk melaksanakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam hadis itu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi melaksanakan salat tarawih seperti 2 malam sebelumnya. Dan orang semakin banyak orang berkumpul, menggambarkan kegigihan dan kesungguhan para sahabat di dalam beribadah radhiyallahu anhum wa radu'an. Akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW tidak lagi keluar. Keesokan harinya mereka mencari Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi SAW perihal kenapa Nabi tidak lagi keluar seperti pada 2 malam sebelumnya. Dan Nabi SAW kemudian mengatakan dan menjelaskan, Nabi khawatir, kata Nabi. Ketika ini dilakukan oleh Nabi terus menerus, maka Nabi khawatir akan munculnya orang-orang beranggapan bahwasanya salat tarawih itu hukumnya wajib. Makanya Nabi tidak lagi melaksanakannya. Dan terus kondisi ini berlanjut hingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar As-Siddiq tetap menjalankan seperti apa yang dilakukan di zaman kehidupan Rasulullah SAW, di mana Abu Bakar pun tidak melaksanakan salat tarawih tersebut di masjid. Barulah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah, maka pada masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab, maka Umar ibn al-Khattab memiliki pandangan berbeda, di mana Umar ibn al-Khattab meyakini bahwasanya apa yang dikhawatirkan oleh Nabi
Dan karena kekhawatiran Nabi SAW tersebut, sehingga Nabi tidak lagi melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid, maka kekhawatiran ini sudah sirna. Karena Nabi SAW telah meninggal dunia dan agama telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum meninggal dunianya Rasulullah salawatu rabbi wassalamuhu alaih. Maka karena ketika kekhawatiran ini tidak lagi ada, Umar Ibn Khattab kemudian menghimbau kaum muslimin untuk mendatangi masjid dan melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid. Bahkan sejak saat itu sampai hari ini kaum muslimin melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah awal mula sejarah di dalam hadis Nabi SAW terkait pelaksanaan salat tarawih, di mana sesungguhnya Nabi SAW pada mulanya mengajarkan kepada kita di mana salat tarawih itu dilaksanakan berjamaah di masjid. Hanya saja Nabi memiliki sebuah kekhawatiran adanya orang-orang yang nanti dikhawatirkan oleh Nabi menganggap bahwasanya salat tarawih itu wajib, makanya Nabi menghentikan itu. Maka ketika kekhawatiran itu sirna seperti apa yang dipandang oleh Umar bin Khattab, maka kemudian Umar mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah ke masjid. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dasar dari hukum salat tarawih berjamaah ke masjid. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala setelah menjelaskan poin ini dari apa yang dilakukan oleh Nabi dan di masa kekhalifahan Abu Bakar sampai kembali dilakukan oleh Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya dengan mengumpulkan kaum muslimin melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid, maka para ulama di antaranya seperti dikatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah di dalam uraian Syekh Shalih Al-Fauzan, maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan wa huwa afdal, dan itulah yang paling afdal, yakni melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itulah ya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun karena kekhawatiran, dan ketika kekhawatiran itu sirna, maka hilanglah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sehingga Umar bin Khattab menghimbau dan mengajak kaum muslimin melaksanakannya, wa huwa afdal, dan inilah yang paling afdal. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara himbauan, bahkan jumhur para ulama mengatakan hukumnya wajib bagi kaum laki-laki untuk melaksanakan salat fardu berjamaah di masjid. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya salat berjamaah bagi laki-laki di dalam salat fardu ke masjid hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Walaupun ada sebahagian yang tidak mengatakan sampai kepada hukum wajib, akan tetapi hanya bagian sedikit dari para ulama yang mengatakan bahwasanya sunnah muakkadah. Tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini adalah pendapat jumhur, yaitu pendapat mayoritas para ulama tentang kewajiban laki-laki untuk salat fardu berjamaah ke masjid. Nah, terkait masalah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kekhususan kepada para wanita, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang paling afdal bagi kaum wanita itu adalah mereka salat di rumahnya. Hal ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika terjadi di dalam salat fardu, maka ini juga akan terjadi di dalam salat tarawih. Ingin kita jelaskan di mana kaum laki-laki lah yang afdal untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid, dan ini yang lebih afdal.
Sedangkan kaum wanita tetap pada prinsip hukum yang dijalankan dan diajarkan oleh Nabi SAW, bahwasanya kaum wanita salat di rumahnya itu lebih afdal bagi mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, permasalahan berikutnya di dalam salat tarawih, dalam pelaksanaannya Imam Al-Bukhari menukilkan sebuah hadis di dalam kitab sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha As-Siddiqatu binti Siddiq. Kata Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dikatakan salatul laili mathna mathna, yaitu dikatakan bahwasanya salat malam, ya, berlaku pada salat-salat sunat yang lainnya juga dikatakan bahwasanya salatul laili mathna mathna. Salat malam atau salat sunat tersebut dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini makna dari kata-kata mathna mathna. Maka pelaksanaan dari salat tarawih kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah adalah dengan melaksanakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan salat tarawih 4 rakaat 1 salam. Tidak ada hadis, karena telah baku di dalam hadis Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya salat malam itu atau salat sunat itu dilakukan mathna mathna, yaitu 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkait tentang jumlah bilangan rakaat salat tarawih, di dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya kembali dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan salat malam lebih dari 11 rakaat. Hadis Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan salat malam lebih dari 11 rakaat. Fala tas'alu an husnihinna wa tulihin. Apa kata Ummul Mukminin? Nabi tidak pernah melaksanakan salat malam lebih dari 11 rakaat. Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka makna daripada hadis ini, ikhwatal iman, seperti yang difahami oleh Umar ibn Khattab. Seperti yang difahami oleh Umar ibn Khattab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang di dalam kehidupan beliau tidak pernah melakukan salat malam lebih dari 11 rakaat. Hal ini bukanlah sebagai batas akhir, sehingga tidak bolehnya seseorang melebihkan rakaat, karena Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Hadis ini sama sekali tidak menunjukkan makna dan pengertiannya terkait tentang larangan dan tidak boleh lebih rakaat. Tetapi hadis ini tepatnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seperti juga diuraikan oleh para ulama, bahwasanya hadis ini adalah menunjukkan tentang bagus dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga saking panjang dan bagusnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Nabi tidak pernah bisa lebih dari 11 rakaat, karena salat beliau lakukan panjang bacaannya, sehingga Nabi tidak pernah melakukan lebih dari 11 rakaat.
Kenapa? Karena banyak waktu di dalam salat di dalam 11 rakaat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi tidak bisa melebihkan jumlah rakaatnya melebihi dari 11 tersebut. Makanya Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah melakukan lebih dari 11 rakaat. Dan sesungguhnya hadis ini sebagaimana yang difahami oleh Umar bin Khattab bukanlah sebagai bentuk larangan. Bukanlah sebagai bentuk larangan dari Nabi atau dari apa yang disampaikan oleh Aisyah di mana seseorang tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Makanya karena hal yang seperti ini yang difahami oleh Umar bin Khattab, makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau kemudian melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid dan diikuti oleh kaum muslimin seperti poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, bahwasanya Umar bin Khattab menambah jumlah bilangan rakaat menjadi 21 rakaat, bahkan sampai kadangkala 23 rakaat antara salat tarawih dengan ditutup dengan salat witirnya. Maka dari sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan jumlah bilangan rakaat secara keseluruhan antara salat tarawih yang ditambah dengan witir bukanlah sebuah permasalahan apakah itu dilakukan 11 rakaat seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kita melakukan lebih jumlah bilangan rakaatnya sampai 21 rakaat atau mungkin bisa saja lebih daripada itu sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibnul Khattab. Inilah yang mendasari makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada di sebagian masjid dilakukan salat tarawih 11 rakaat dengan witir dan ada di sebagian masjid dilakukan salat tarawih dengan witir sampai 21 atau 23 rakaat. Seperti juga dilakukan di dua Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah An-Nabawiyah. Inilah dasarnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka jumlah bilangan rakaat apakah 11, apakah 21, semua memiliki ketentuan dan dalil di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang diamalkan oleh Nabi. Dan yang Nabi amalkan ini sekali lagi bukanlah berbentuk larangan tidak boleh lebih. Makanya Umar bin Khattab kemudian semasa kekhalifahan beliau melebihkan jumlah bilangan rakaat. Kenapa? Karena Nabi tidak melarangnya. Hanya Nabi saking panjangnya dan saking bagusnya salat yang dilakukan oleh Nabi sehingga Nabi tidak bisa melakukan lebih dari 11 rakaat. Ini makna hadis yang dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya kemudian ditambah jumlah bilangan rakaat di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita semua meyakini apa yang diucapkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kata Nabi SAW, ikutilah sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka setelahku, kata Nabi. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, poin yang ingin kita garis bawahi adalah terkait jumlah bilangan rakaat, al-amru fihi sa'ah. Ya, ini luas. Bisa dilakukan 11 rakaat dan bisa dilakukan lebih dari 11 rakaat, apakah 21 ataupun 23. Di mana salat malam ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah terdiri dari salat tarawih dan kemudian diakhiri dengan salat witir. Salat witir, ikhwatal iman, sesuai dengan penyebutannya, namanya dinamakan salat witir yang berarti di dalam bahasa kita adalah ganjil. Nabi SAW mengatakan, jadikanlah salat witir itu sebagai penutup salat malam. Nabi SAW mengatakan, jadikanlah salat witir itu sebagai penutup salat malam. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah tarawih, maka kemudian tarawih itu ditutup dengan melakukan salat dengan jumlah rakaat yang ganjil
yang dinamakan dengan witir. Wa aqallul witri, seminim-minimnya witir adalah raka'ah, adalah 1 rakaat. Seminim-minimnya witir adalah 1 rakaat. Berdasarkan hadis seorang sahabat Nabi SAW yang mengatakan, "Ausani khalili," kekasihku yaitu Nabi berwasiat kepadaku. Kata seorang sahabat Nabi SAW, apa di antara wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepadanya? Dia mengatakan, "Wa an utira qabla an anam walau biraka'ah." Nabi SAW mengajarkan kepadaku agar aku melaksanakan salat witir sebelum aku tidur, walau biraka'ah, walaupun hanya 1 rakaat. Makanya berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan aqallul witri, minimnya witir adalah 1 rakaat. Wa aqallul kamal, lalu para ulama menjelaskan ada minimalnya salat witir 1 rakaat, tetapi minimal yang sempurna para ulama mengistilahkan dengan aqallul kamal, minimal sempurna sehingga dikatakan sempurna adalah 3 rakaat, adalah dengan melakukannya sebanyak 3 rakaat. Dengan cara pelaksanaan witir bila dilaksanakan 3 rakaat bisa dilaksanakan dengan 2 rakaat lalu salam kemudian ditambah dengan 1 rakaat. Bisa dengan cara seperti ini, dan ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua bisa juga dilakukan dengan 3 rakaat sekaligus. Hanya saja apabila seseorang melakukan salat witir 3 rakaat sekaligus, ya, dia laksanakan 3 rakaat sekaligus dengan 1 salam, maka dia harus membedakannya dengan jangan sampai seperti salat maghrib, yaitu tanpa dilaksanakan tasyahud awal. Laksanakan 3 rakaat hanya dengan 1 kali tasyahud kemudian salam. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan apa yang telah kita jelaskan sebelumnya terkait tentang jumlah bilangan rakaat salat, maka juga tidak mengapa seseorang melebihkan witirnya. Yang namanya witir tidak hanya 1 rakaat dan tidak hanya aqallul kamal seperti yang kita katakan tadi, minimal yang sempurna. Bukan hanya itu, tapi bisa juga dilaksanakan 5 rakaat, bahkan bisa dilaksanakan 7 rakaat, bahkan 9 rakaat, bahkan witir saja bisa 11 rakaat, yang mana hitungannya adalah ganjil. Tata cara pelaksanaannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bisa dengan 2 rakaat, kemudian 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. Itu pelaksanaan yang 5 rakaat. Atau bisa saja dilaksanakan 5 rakaat sekaligus dengan 1 tasyahud, yaitu tasyahud akhir, dan 1 salam, seperti yang 3 rakaat. Begitu juga yang 7 rakaat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semua dijelaskan dan diuraikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Kemudian terkait tentang anjuran Nabi SAW agar seseorang menjadikan witir sebagai penutup salat malamnya. Maka apakah ketika seseorang telah melaksanakan salat tarawih yang ditutup dengan witir misalnya, lalu kemudian menjelang sahur dia bangun, bolehkah dia melaksanakan apa yang disebut dan dinamakan di masyarakat kita disebut dengan salat tahajud? Bolehkah dia melakukan salat lagi setelah padahal tadinya dia telah menutupnya dengan witir? Maka jawabannya ikhwatal iman, boleh. Kembali ke hadis sahabat Nabi yang diwasiatkan oleh Nabi, di mana Nabi juga mengatakan kepadanya, hendaklah dia menjaga salat witirnya, hendaklah dia melaksanakan salat witirnya kapan? Sebelum dia tidur. Walau birakaah, walaupun hanya 1 rakaat. Nah, ini kendati pun berbeda dengan apa yang disarankan oleh Nabi sebelumnya.
di mana hendaknya salat witir itu dilakukan sebagai penutup. Tapi ketika itu dilakukan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh sahabat tadi ketika dia witir sebelum dia tidur, kalaupun dia terbangun, maka tidaklah menjadi hambatan bagi dia untuk melaksanakan salat qiyamul lail atau salat tahajud. Hanya saja Nabi SAW mengatakan, bila mana dia telah melaksanakan salat witir, lalu kemudian dia ingin melaksanakan salat tahajud kembali, maka kata Nabi SAW, fala witrani fil lailah, dia tidak melakukan witir lagi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Nah, inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa masalah riwayat dari Nabi SAW dan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW, dan hendaknya kita tauladani dan kita contoh dari apa yang telah disunnahkan oleh Nabi di dalam permasalahan yang terkait tentang qiyam Ramadan ini. Habis waktu Pak? Habis? Semenit lagi. Baru qiyam, Mbak. Ya, baru qiyam. Masuk kemana lagi? Siam lagi. Di situ ada sahur. Baik, satu sahur saja. Ya, saya minta waktunya sejenak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Di waktu sahur, apa itu sahur? Sahur di dalam bahasa Arab itu adalah sebutan waktu. Sebutan atau penamaan waktu. Ya. Seperti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kosakata di dalam bahasa Arab banyak sekali sebutan untuk waktu tersebut. Ada waktu yang disebut dengan waktu duha. Ya, ada waktu duha, itu waktu. Dan ada waktu yang disebut dan dinamakan dengan sahur. Kapan itu waktu sahur? Di dalam bahasa Arab, waktunya adalah sebelum fajar. Waktu sebelum fajar, maka itu dinamakan dengan waktu sahur. Sebagaimana terdapat di dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, di mana orang-orang yang beriman, wabil asharihum yastaghfirun, di mana mereka di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Ini kemuliaan dan sifat orang-orang yang beriman. Wabil asharihum yastaghfirun. Nah, kapan itu waktu sahur? Waktu sahur itu adalah waktu menjelang fajar. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan anjuran Nabi SAW dalam hadis. Nabi SAW mengatakan, tasahharu, kata Nabi. Makanlah di waktu sahur. Inilah yang dinamakan dengan makan sahur. Makan di waktu pagi namanya makan pagi. Makan di waktu siang namanya makan siang. Kan begitu. Maka makan di waktu sahur, maka itulah yang disebut dan dinamakan dengan makan sahur. Apa kata Nabi? Tasahharu, makan sahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Nabi mengatakan, karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada berkah. Walau jur'atan minal ma. Bahkan ada tambahan riwayat yang mengatakan makan sahurlah, ya, walaupun hanya dengan seteguk air, untuk mendapat keberkahan sahur. Maka terkait dengan kesalahan pada sebagian kaum muslimin, terkhusus kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin di malam-malam Ramadan kita agak larut pulang, ya, karena urusan masjid dan berbagai hal, kita agak larut pulang ke rumah, sehingga sebagian kaum muslimin khawatir nanti tidak bangun sahur, langsung dia makan. Ditanya oleh istrinya, ngapain Pak? Dia mengatakan apa Pak? Sahur. Itu bukan sahur Pak, itu makan tengah malam. Sahkah puasanya? Kita tidak bicara dengan sah puasa. Tidak sahur pun sah puasanya, selama dia meniatkan puasa itu sebelumnya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin kita garis bawahi di sini adalah terkait keberkahan sahur. Keberkahan sahur itu adalah ketika kita makan di waktu yang disebut dan dinamakan dengan sahur. Walau jur'atan minal ma, walaupun hanya dengan seteguk air. Berdoa kita kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sempurna. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita dan taufik bagi kita, sehingga kita bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan
peluang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan selebar-lebarnya untuk kita kaum mukminin di bulan Ramadan ini untuk menggapai ketakwaan. Ini saja yang bisa kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.